Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Andini dengan NPM 08 dari 2021 Hari ini akan mempresentasikan tentang rekayasa bahan alam sebagai food capsule. Review paper ini membahas teknologi enkapsulasi menggunakan biopolimer alami, terutama alginate, chitosan, pektin, dan protein nabati untuk menghasilkan food capsule. Enkapsulasi bertujuan melindungi senyawa bioaktif seperti antioksidan, probiotik, peptida, minyak esensial dari degradasi, meningkatkan stabilitas, dan mengontrol pelepasan pada sistem pencernaan. Metode yang dikaji meliputi gelasi ionik, ekstrusi, spray drying, dan 3D food printing dengan efisiensi enkapsulasi mencapai 51,95% hingga 99,90%. Enkapsulasi merupakan teknik penting dalam pengembangan produk fungsional yang bertujuan untuk melindungi senyawa bioaktif dari degradasi lingkungan, meningkatkan bioavailabilitas, serta mengontrol pelepasan zat aktif. Sodium alginate sebagai polimer alami yang bersifat biokompatibel dan mudah membentuk gel menjadi bahan utama dalam berbagai sistem enkapsulasi. Kombinasi alginate dengan biopolimer lain seperti chitosan, pektin, dan protein nabati telah menunjukkan peningkatan performa enkapsulasi. Seiring berkembangnya teknologi, metode seperti gelasi ionotropik, freeze drying, dan pencetakan 3D semakin banyak digunakan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tren penggunaan bahan, metode pembuatan, efisiensi enkapsulasi, dan viskositas dari sistem yang telah diteliti dalam 30 studi ilmiah terkini. Untuk bahan dan metode, yang pertama, bahan baku kapsul. Sodium alginate digunakan dalam hampir seluruh studi, baik secara tunggal maupun dikombinasikan dengan biopolimer lain seperti chitosan, pektin, protein nabati seperti pea, soy, bambara, dan chickpea, dan maltodextrin. Kombinasi ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas pelepasan, dan kompatibilitas biologis. Yang kedua ada metode pembuatan. Metode gelasi ionotropik merupakan teknik paling umum, digunakan dalam lebih dari 50% studi. Metode lain yang digunakan termasuk freeze drying, ekstrusi, sonikasi, spray drying, dan 3D food printing. Teknik cross-linking di sulfida, dinamis, dan freeze drying menunjukkan efisiensi enkapsulasi tertinggi hingga 99,90%. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada efisiensi enkapsulasi. Efisiensi enkapsulasi berkisar antara 12,92% hingga 99,90%. Nilai tertinggi ditemukan pada studi yang menggunakan kombinasi bahan aktif dan teknik enkapsulasi yang presisi. Efisiensi rendah ditemukan pada sistem yang kurang stabil atau tidak optimal dalam interaksi bahan. Faktor yang mempengaruhi efisiensi yang pertama yaitu konsentrasi polimer. Berada di 1,5 hingga 2,5% optimal, untuk viskositas 46 hingga 121 milipascal per detik. Yang kedua ada rasio ion kalsium terhadap alginate. Yang ketiga, ukuran droplet ekstrusi. Yang keempat, pH larutan. Dan yang terakhir, suhu dan waktu proses. Yang kedua ada viskositas sistem. Viskositas larutan berkisar dari 2,4 milipascal per second hingga 900 milipascal per second. Sistem dengan viskositas tertinggi umumnya melibatkan konsentrasi tinggi sodium alginate atau kombinasi dengan pektin dan protein. Viskositas mempengaruhi karakteristik fisik kapsul seperti ukuran, kekuatan mekanik, dan laju pelepasan zat aktif. Pengembangan sistem enkapsulasi berbasis biopolimer memiliki prospek besar dalam industri pangan fungsional, farmasi, dan kosmetik. Integrasi teknologi pencetakan 3D, penggunaan bahan alami seperti protein nabati dan gum herbal, serta pendekatan desain berbasis respon lingkungan seperti pH sensitif, target release, menjadi arah masa depan. Selain itu, pemanfaatan enkapsulasi untuk pengiriman probiotik, senyawa antioksidan, dan peptida bioaktif akan terus berkembang seiring meningkatnya permintaan produk kesehatan berbasis alam. Kajian ini menunjukkan bahwa pemilihan bahan baku dan metode pembuatan sangat menentukan efisiensi dan karakteristik fisik sistem enkapsulasi. Sodium alginate tetap menjadi bahan utama yang fleksibel dan efektif, terutama bila dikombinasikan dengan biopolimer lain. Metode gelasi ionotropik dan freeze drying terbukti memberikan hasil optimal dalam banyak studi.
Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi interaksi bahan, optimasi formulasi, dan aplikasi industri yang lebih luas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.